Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Pranata, mahasiswa Ilmu Hadis jurusan semester 4, NIM 0406202015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis ahad. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Azaz Al-Khatib yang membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada 3, bahwa ia mengatakan definisi hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, 2 atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur ataupun hadis mutawatir. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Adapun hadis ahad ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah isim maf'ul dari syahara, yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi ataupun lebih, yang mana pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Menurut Ibnu Hajar, hadis masyhur adalah hadis yang memiliki jalan yang terbatas, yaitu lebih dari 2 namun tidak sampai pada derajat mutawatir. Di samping itu, juga ada istilah lain yang sering disamakan dengan masyhur, yaitu al-mustafid, di mana al-mustafid secara bahasa adalah isim fa'il dari istifadah. Ini berasal dari kata fadah yang berarti melimpah. Para ulama hadis berbeda pendapat dalam memberikan definisi al-mustafid kepada 3. Antara lain yang pertama yaitu sama pengertiannya dengan masyhur. Kemudian yang kedua, lebih khusus pengertiannya dari masyhur, karena pada mustafid disyaratkan kedua sisi sanadnya harus sama, sedangkan pada masyhur tidak disyaratkan demikian. Kemudian yang ketiga, lebih luas dari masyhur, yaitu kebalikan dari pengertian nomor 2 di atas. Hukum hadis masyhur tidak ada hubungannya dengan sahih atau tidaknya suatu hadis, karena di antara hadis masyhur terdapat hadis yang mempunyai status sahih, hasan, ataupun dhaif, dan bahkan ada yang maudhu'. Akan tetapi, apabila suatu hadis masyhur tersebut berstatus sahih, maka hadis masyhur tersebut hukumnya lebih kuat daripada hadis aziz dan hadis gharib. Selain hadis masyhur yang dikenal secara khusus di kalangan ulama hadis, sebagaimana yang telah dikemukakan definisi di atas dan disebut dengan al-masyhur al-istilahi, juga terdapat hadis masyhur yang dikenal di kalangan ulama selain ulama hadis dan di kalangan umat secara umum. Hadis masyhur dalam bentuk yang terakhir ini disebut dengan al-masyhur ghair istilahi, yang mencakup hadis-hadis yang sanadnya terdiri dari 1 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatannya, bahkan tidak ada mempunyai sanad sama sekali. Dengan demikian, hadis masyhur dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu hadis masyhur di kalangan ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Kemudian yang kedua, hadis masyhur di kalangan fuqaha, seperti hadis perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian hadis masyhur di kalangan ulama fiqih, contohnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
diangkatkan dosa atau hukuman dari umatku karena tersalah, tidak sengaja, lupa, dan perbuatan dilakukan karena terpaksa. Kemudian yang keempat, hadis masyhur di kalangan ulama hadis, fuqaha, ulama usul fiqh, dan kalangan awam. Seperti muslim yang sebenarnya itu adalah orang yang menyelamatkan muslim-muslim lainnya dari akibat lidah dan tangannya, dan orang yang berjihad itu adalah orang yang pindah meninggalkan segala perbuatan yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, hadis masyhur di kalangan ahli nahwu, seperti sebaik-baik hamba adalah Suhaib. Yang keenam, yang terakhir, hadis masyhur di kalangan awam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Kemudian jenis hadis ahad yang kedua yaitu hadis aziz. Aziz menurut bahasa adalah sifat musabbahat dari kata azza ya'izu, yang berarti qallah dan nadarah, yaitu sedikit dan jarang, atau berasal dari kata azza ya'zu yang berarti qawiyah dan ishtadda, yaitu kuat dan sangat. Menurut istilah hadis, aziz berarti bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanad. Dan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Namun boleh lebih dari 2 orang, seperti 3, 4, 5 atau lebih, tetapi dengan syarat bahwa salah satu tingkatan sanad harus ada yang perawinya terdiri dari 2 orang. Hal ini adalah untuk membedakan dari hadis masyhur. Contoh dari hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Al-Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anak-anaknya." Kemudian jenis hadis ahad yang ketiga yaitu hadis gharib. Menurut bahasa, kata gharib adalah sifat musabbahat yang berarti al-munfarid atau al-ba'id, yaitu yang menyendiri atau yang jauh dari kerabatnya. Gharib menurut istilah ilmu hadis yaitu hadis yang menyendiri dari perawi dalam periwayatannya. Dan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad, maka hadis tersebut dinamakan hadis gharib. Menurut ulama hadis, hadis gharib terbagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Contohnya yaitu sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya. Hadis ini tersebut hanya diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab sendiri di tingkat sahabat. Kemudian yaitu gharib nisbi, yaitu hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Hadis gharib nisbi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad, namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkat yang perawinya hanya sendiri ataupun satu orang. Contoh dari hadis gharib nisbi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik Al-Zuhri dari Anas radhiyallahu an bahwasannya Nabi SAW memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mighfar, yaitu alat penutup kepala. Kesimpulan daripada penjelasan yang saya jelaskan adalah yang pertama,
bahwasannya hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur menurut Azzaz Al-Khatib. Sedangkan jumhur ulama hadis mengelompokkan hadis masyhur kepada hadis ahad. Kemudian yang kedua, di kalangan ulama Hanafiyah, hadis ahad hukumnya adalah zonni, yaitu mendekati yakin sehingga wajib beramal dengannya. Akan tetapi karena kedudukannya tidak sampai kepada derajat mutawatir, maka tidaklah dihukumkan kafir bagi orang yang menolak atau tidak beramal dengannya. Kemudian yang terakhir, menyangkut hal-hal yang bersifat umum, Imam Asy-Syafi'i dan para ulama usul berpendapat bahwa boleh beramal selama sanad yang sahih. Baik, demikianlah penjelasan mengenai hadis ahad dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan bermanfaat juga bagi teman-teman sekalian. Baiklah, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.